Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Itu hanya binatang roh tanpa kecerdasan. Bing Yuan Tianzuo, beri aku kuncinya. Luo Menglan tahu bahwa ada aura kematian yang kuat dalam niat pedang yang mengejutkan itu, dan dia masih mendengus dingin, lalu kunci es di seluruh tubuh bergetar hebat, menyerang pendekar pedang iblis es secara langsung. Tabrakan, semburan riak energi yang menyilaukan dan menggeliat, dan sinar energi pedang glasial pendekar pedang es itu seperti memasuki dunia siapapun, dengan mudah memecahkan kunci surgawi primordial es Luo Menglan, dan kemudian langsung menghadapi kematian Luo Menglan. Lubang itu menyerang. Pada saat ini, hati Luo Menglan dipenuhi dengan keterkejutan, tepat ketika Luo Menglan ragu-ragu, niat pedang glasial pendekar es iblis berubah menjadi seikat energi dingin yang mengejutkan, dan aura kematian agung pembawa itu langsung datang ke sisi Luo Menglan. Napas Luo Menglan menjadi serius untuk sementara waktu, dan hanya ingin menggunakan pertahanan, tetapi tidak dapat melakukannya. Jelas, atribut esnya melawan Ki tidak sebagus pendekar pedang iblis es. Sekarang, di bawah pengaruh ini kawan, sudah cukup sulit untuk menampilkan ki pertempuran. Minggir, tepat ketika Luo Menglan menyadari bahwa segala sesuatunya telah melebihi harapannya, sebuah suara bergegas muncul dari sisinya. Tiba-tiba, Xiao Gui dipenuhi dengan energi hantu yang sangat kuat, dan kemudian tubuhnya bergerak tiba-tiba, datang ke tubuhnya, sisi dalam sekejap, dan kemudian tangannya dia tiba-tiba mendorong Luo Menglan, tetapi tubuhnya bertabrakan dengan energi pedang glasial pendekar pedang es. Pedang Gletser Ki. Ini adalah tanda tangan pendekar pedang iblis es. Ini memadatkan energi pertempuran atribut es menjadi sinar energi panjang, yang ditutupi dengan udara dingin yang tak terbatas. Napas semacam itu menakutkan, dan dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi bintang 3 seperti Xiao Gui dan yang lainnya, kekuatan penuh. Boom! Tidak peduli seberapa kejam ki hantu Xiao Gui, menghadapi sinar ki pedang glasial pendekar es iblis, dia dikalahkan dalam sekejap. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Gui menjadi sangat jelek, dan setelah beberapa saat, dengan suara keras kebisingan, serangan Xiao Gui juga langsung dikalahkan. Suara kaget muncul, dan Xiao Gui segera mendorong sosok Luo Menglan ke belakang. Segera, energi hantu di tubuhnya menghilang, dan energi pedang Gletser yang ganas tiba-tiba mengenai lengan kirinya, terpancar dari lengannya. Sungguh energi pedang Gletser yang aneh. Dipukul oleh pukulan seperti itu, Xiao Gui dengan paksa menggertakkan giginya, melirik Luo Menglan, menemukan bahwa orang ini baik-baik saja, dan segera menyeringai padanya, tetapi tidak ada luka di tangannya, terlalu khawatir. Kamu, melihat ini, Luo Menglan buru-buru memarahi. Kali ini, Xiao Gui tidak memperhatikan luka-lukanya dengan baik, tetapi malah tersenyum pada dirinya sendiri, dan segera menjadi marah, karena dia mengetahui bahwa lengan kirinya, jejak udara dingin di atas, jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir akan ada masalah di masa depan. Sabu, lengan kiri Xiao Gui, yang diserang oleh energi pedang Gletser, meledak dengan udara dingin yang mencengangkan, seperti jurang yang dingin, mengejutkan hati orang-orang. Pedang Gletser, untuk sesaat, melihat dua manusia di depannya sangat menghinanya, pendekar pedang iblis es mendengus dingin, dan segera mengangkat pedang es batu giok putih di tangannya, mencoba melenyapkan keduanya dengan momentum guru. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, juga tidak bisa menggelengkan kepalanya. Jelas, berdasarkan persepsi Xiao Yan, dia jelas tahu bahwa orang ini Xiao Gui pasti tertarik dengan Luo Menglan, dan dia tidak akan melepaskannya. Jika tidak, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya, meskipun pendekar pedang iblis es tingkat 4 bintang fighting immortal itu sulit, itu jauh dari rasa malu. Namun, sekarang pendekar pedang iblis es, yang sekuat tingkat keabadian pertempuran bintang 4, menggunakan serangan tirani seperti itu, Xiao Yan secara alami tidak bisa duduk dan mengabaikannya. Muncul di danau beku. Pendekar pedang iblis es baru saja menembak, kekuatan es yang mempesona menyebar di sepanjang pedang es, dan hendak melenyapkan keduanya dalam sekejap mata, tetapi itu langsung dihancurkan oleh penguasa berat merah, dan mata tidak bisa membantu tetapi menghadapinya. Lihat di tempat lain. Pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung melawan 2 bintang abadi yang bertarung dengan bintang 3 agak terlalu menipu. Sosok berjubah hitam perlahan muncul, dan di atas jubah hitam, api tetap ada,
bahkan di area bersuhu sangat rendah ini, nyala api itu juga melompat secepat roh. Tidak terpengaruh sama sekali. Kakak, Xiao Gui di bawah sudah siap untuk bekerja keras, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak dari sudut matanya. Jelas, tepat setelah Xiao Yan muncul, kekuatan garis keturunannya merasakan sentuhan keintiman. Jadi bahkan jika Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dia akan mengenalinya sekilas. Kematian. Pendekar pedang iblis es tidak memiliki kecerdasan terlalu banyak, dia seperti mayat berjalan, menatap Xiao Yan dengan kebencian, niat membunuhnya yang melonjak disertai dengan semburan dendam sedingin es, tiba-tiba kakinya menjadi pusat, perlahan menyebar. Lupakan saja, benda ini akan lebih murah bagi mereka. Xiao Yan melirik harta karun misterius di bawah danau beku, dan segera menggelengkan kepalanya. Tapi orang ini seharusnya bisa membiarkanku menerobos. Aku hanya perlu memimpinnya, untuk menciptakan suasana bagi kedua orang ini, hehe. Dengan sebuah ide di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba tidak ragu-ragu, Yi Huo Heng besar di tangannya penguasa kuno mengelilinginya, dan jejak api yang sangat kejam merembes dari tubuh. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Dengan mendengus dingin, penguasa berat di tangannya tiba-tiba melambai, tidak peduli 3, 7 atau 21, ada 7 penguasa raksasa api, dan tiba-tiba melesat ke pendekar pedang iblis es. Boom! 7 api raksasa baru saja memenuhi udara, dan suhu area es ini tiba-tiba meningkat pesat. Setelah melihat ini, mata pendekar pedang iblis es mengendur, dan sedikit kewaspadaan muncul. Nyala api di tubuh Xiao Yan bukanlah api biasa. Orang tua, keluar dari sini. Sebuah teriakan keras terdengar, dan sosok Xiao Yan menghilang seperti hantu. Saat berikutnya dia muncul di Du, dia datang ke pendekar pedang iblis es, dengan Yi Huo Heng di telapak tangannya, penguasa disingkirkan dalam sekejap, dan semburan api merah menyala memadatkan telapak tangan, dan tiba-tiba mengenai tubuh pendekar pedang iblis es. Tabrakan. Tubuh mirip manusia pendekar pedang iblis es itu dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, es batu juga perlahan jatuh. Jelas, pukulan Xiao Yan menyebabkan banyak kerusakan. Saat itu, tubuh pendekar pedang iblis es dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Bang bang bang. Api Xiao Yan sangat arogan dan benar, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya kekuatan tahap tengah dari Dosian Bintang 3, sedangkan pendekar pedang iblis es adalah Dosian Bintang 4 yang sebenarnya, panggung. Selain itu, ini adalah wilayahnya. Dengan raungan marah, disertai dengan kekuatan tirani, ia meledak. Boom! Raungan terdengar, dan tepat di atas tubuh pendekar pedang iblis es, lingkaran udara dingin putih yang menakutkan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terpana oleh ki pertempuran es yang begitu mempesona. Dengan kaget, itu langsung dikirim beberapa meter jauhnya oleh kejutan. Tidak bagus. Melihat ini, wajah Xiao Yan sangat berubah. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Teknik ledakan langsung dikerahkan, berubah menjadi meteor, dan langsung pergi ke pinggiran. Namun, pendekar pedang iblis es tidak perhatikan bahwa sudut mulut Xiao Yan berada di atas sudut mulut Xiao Yan, dengan sedikit senyuman. Sabu-sabu. Pendekar pedang iblis es itu tampaknya benar-benar kesal dengan tindakan Xiao Yan. Penguasa dunia es dan salju yang bermartabat itu sangat malu dengan nyala api manusia. Dia tiba-tiba bergerak dan langsung menyusul Xiao Yan. Melihat penampilan ini, sungguh mengherankan bahwa dia ingin memusnahkan Xiao Yan untuk mempertahankan martabatnya. Ini, dengan kepergian Xiao Yan berjubah hitam dan pendekar pedang iblis es, Danau Beku juga akan damai, meninggalkan Luo Menglan yang tidak percaya apa yang terjadi di depannya dan Xiao Gui yang memiliki lengan yang terluka. Siapa pria itu barusan? Saat pria berjubah hitam itu pergi, Luo Menglan berkata dengan tidak percaya. Jelas, kekuatan pria berjubah hitam tadi jauh dari tirani bagi mereka berdua, pendekar pedang iblis es seperti ini. Pasti sesuatu akan terjadi, dan sekarang dengan perginya pendekar pedang iblis es, harta di bawah mudah dijangkau, yang membuat Luo Menglan ragu-ragu untuk sementara waktu. Aku tidak tahu, itu juga harus menjadi murid dari akademi spiritual kita. Masuk dan berlatihlah. Xiao Gui tertawa dalam hati, tapi dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan segera ingin melihat apa yang Luo Menglan akan pilih di depan, dari harta karun dan kakak tertuanya. Tidak, kekuatan orang itu terlalu lemah. Jika dia memimpin pendekar pedang iblis es pergi seperti ini, mungkin ada kecelakaan, dan jika dia bisa memasuki Lingshan, dia pasti murid Ling Yuan kita.
Ayo keluar dan selamatkan dia. Luo Menglan mendengar ini, dia sedang terburu-buru. Daimu tidak melihat harta karun di bawah, dia melihat langsung ke tempat dua pendekar pedang iblis es pergi, dan berjalan berkeliling, mencoba mengejar. Jangan khawatir, pria berjubah hitam barusan memiliki fluktuasi nyala api yang sangat tirani. Menurut saya, itu seharusnya kekuatan benih surgawi, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan pendekar pedang iblis es, kamu masih bisa melarikan diri dengan aman. Xiao Gui melihat tindakan Luo Menglan, dan langsung tergerak, sepertinya dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Bagaimana kamu tahu, itu tahap tengah dari pertarungan bintang 3 melawan pertarungan bintang 4, tidak. Ayo pergi, pria besar. Begitu suara itu jatuh, dendam melonjak dari tubuhnya, kecepatannya meroket, dan dia buru-buru menuju keluar. Percaya saja padaku, ayo pergi dan lihat harta karun misterius di bawah, kata Xiao Gui. Aneh untuk mengatakan bahwa di lengan kiri Xiao Gui yang terkena ki pedang Gletser, tanda yang agak kecil muncul, dan tanda ini dipenuhi dengan energi dingin yang menakutkan, tetapi saat ini ditutupi oleh ki hantu, di tubuh Xiao Gui, tidak ada perubahan sekaligus, tetapi jika udara dingin yang ekstrim pecah, itu juga akan menjadi momok di masa depan. Luo Menglan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kebuntuan Xiao Gui. Setelah beberapa saat, keduanya saling berpelukan dan berjalan menuju dasar danau yang membeku. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga berayun penuh dengan pendekar pedang iblis es. Hehe, meninggalkan sini berarti meninggalkan wilayahmu dan datang ke ruang terbuka ini. Aku akan melihat bagaimana kamu melawanku. Di lorong gelap yang telah memasuki danau beku, sosok Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es mengejarku satu demi satu, dan Xiao Yan dengan sengaja memperlambat langkahnya untuk mencegah pendekar pedang iblis es itu tersesat. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia dapat dengan mudah mendeteksi harta karun yang tersembunyi di bawah lapisan es danau. Meskipun dia tidak tahu penampilan spesifik dari benda itu, dia samar-samar merasa bahwa itu sepertinya hanya untuk pembangkit tenaga listrik tipe S. Ini berguna, tapi mungkin tidak berguna untuk kekuatan atribut lainnya. Selain alasan Xiao Gui, ini adalah adegan di mana Xiao Yan langsung memimpin pendekar pedang iblis es keluar. Boom! Dengan setiap langkah dari tubuh pendekar pedang iblis es, untaian es tiba-tiba muncul luar biasa. Dengan suara, Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es meninggalkan lorong gelap pada saat yang sama, dan datang ke lorong gelap. Keluar dari jalan rahasia, ternyata menjadi ruang terbuka yang agak luas, dan tidak ada jejak binatang roh lain di daerah ini, jadi jelas bahwa ini juga merupakan wilayah dari pendekar pedang iblis es. Ini adalah tempat peristirahatanmu. Dalam sekejap, Xiao Yan melihat sekeliling dengan puas, dan kemudian tersenyum di sudut mulutnya. Mati. Melihat Xiao Yan tidak lagi berlari, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es mengepal erat, dan jejak kekuatan es yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul. Api merah. Melihat ini, Xiao Yan tidak setuju dan mencibir. Api merah benih surgawi besar yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya dan kekuatan tahap tengah dari Dewa Pertarungan 3 Bintang tidak menunjukkan keraguan. Ho. Melihat kekuatan api merah menyala di tubuh Xiao Yan, pendekar pedang iblis es itu hanya bisa mengaum. Xiao Yan menebas. Crash! Pedang es dan api merah menyala baru saja bersentuhan. Tiba-tiba, benih surgawi yang besar di tubuh Xiao Yan bergetar, seolah-olah akan keluar kapan saja. Di atas pedang es orang ini, tampaknya ada benih surgawi kecil tipe S. Menambahkan kekuatan tahap awal pertempuran abadi bintang 4, itu benar-benar rumit. Xiao Yan mundur selangkah, dan Yi Huo Heng kuno penguasa disingkirkan, dan hatinya segera muncul. Ada ledakan antusiasme. Jelas, dengan kekuatannya sendiri, akan sangat sulit untuk membunuh orang ini. Meskipun tidak sulit untuk melarikan diri, Xiao Yan masih ingin membunuh ini, seorang pria untuk menyerap kekuatannya dan menggunakannya untuk menerobos. Secara alami, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Jika itu masalahnya, maka cobalah benda itu. Hanya untuk menggunakanmu sebagai batu percobaan. Xiao Yan tertawa sambil menghindari serangan pendekar pedang iblis es, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa meskipun pendekar pedang iblis es tidak terlalu cerdas, setiap kali dia mengayunkan pedang es, semuanya akan menyebabkan riak energi yang mengejutkan jika seseorang tidak hati-hati. Saya khawatir saya akan sangat menderita. Menelan teknik api.
Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan pukulan kejam untuk menjatuhkan sementara pendekar pedang iblis es. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat misterius di dalam tubuhnya perlahan melewati Doukor, dan kemudian menghantam tulang-tulang di tubuhnya. Kekuatan itu seperti mencari makanan, terus-menerus melewati tubuh Xiao Yan, dan setelah beberapa upaya sia-sia, akhirnya terkondensasi di dada Xiao Yan. Novel W. Saya melihat bahwa kekuatan yang dikembangkan oleh gulungan teknik api menelan, setelah diberikan, perlahan-lahan mengembun di dada Xiao Yan, membentuk kuali merah. Cahaya muncul di kuali merah, dan bahkan pola api yang tak terhitung jumlahnya digariskan di tubuh kuali. Di bagian atas, jejak fluktuasi kuno muncul, dan seluruh tripod merah seukuran telapak tangan Anda, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuali merah ini jelas merupakan manifestasi dari teknik api menelan. Menelan api, tetapi untuk sementara meningkatkan kekuatan seseorang dengan menelan api, dan rute latihan menelan api cukup aneh. Penampilan terakhir adalah setelah latihan terus-menerus, itu membentuk kuali merah, yang memotivasi kuali merah untuk menelan api, sehingga mendapatkan kekuatan. Huoxin Tianyan, bawakan padaku. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, semburan api kaki meledak dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, dia langsung masuk ke dalam kuali merah di dadanya. Ini benar-benar berguna, pada tahap akhir dari 3 dewa bintang yang berjuang. Segera, ketika api kaki ditelan oleh kuali merah, jejak energi murni segera meresap ke anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan bahkan napas Xiao Yan juga melambung. Ini belum selesai. Wajah hantu dan nyala jiwa. Api merah. Dengan teriakan nyaring, nyala api Cian segera meluncur ke dalam kuali merah bersama dengan biji agung surgawi Fei. Boom! Dengan tambahan 2 Saint Flames dan Great Celestial Seed Fei Yan, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak dari tahap tengah 3 Star Fighting Immortal di awal ke level 4 Star Fighting Immortal setengah langkah saat ini. Tingkat kekuatan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan, dan kekuatan yang ditingkatkan dengan teknik menelan api bahkan lebih kejam daripada 3 transformasi mendalam api surgawi di benua Doki. Gululu. Pada saat yang sama, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba, kejutan melonjak di jantung pendekar pedang iblis es. Bagaimana bisa dia berpikir bahwa Xiao Yan, yang seperti anjing hilang di tangannya sendiri, akan menjadi begitu tirani dalam sekejap. Pendekar pedang iblis es, ayo kita coba kekuatan teknik menelan api, betapa kejamnya itu. Saat berikutnya, Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya, nyala api yang menyilaukan memenuhi seluruh ruang. Boom! Kuali merah yang dibentuk oleh teknik api menelan Xiao Yan menghilang dalam sekejap, dan gerakan Xiao Yan seperti air yang mengalir, menggunakan kuali merah untuk menelan 3 jenis api, dan segera menyembunyikan kuali merah di tubuhnya. Lagi pula, meskipun teknik menelannya kejam, ia memiliki batas waktu dan hanya dapat bertahan selama sebatang dupa. Hanya saja teknik menelan memiliki jalan buntu, yaitu tripod merah ini. Jika kuali merah ini pecah, aku takut gelombang kekuatan tiba-tiba Xiao Yan akan menghilang dalam sekejap, dan kuali merah ini sangat misterius, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan dan Master of Soul Eater, mereka tidak tahu detail spesifik, saya khawatir mereka hanya bisa pergi ke klan menelan di masa depan untuk menyelidikinya dengan jelas. Sabu-sabu, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan tempur bintang 4,5 langkah, perlahan menatap pendekar pedang iblis es. Tiba-tiba, semburan api oranye meledak dari tubuhnya, dan kemudian sepenuhnya menutupi seluruh ruang dengan mudah. Weng berdengung. Dengan munculnya nyala api oranye, nyala api yang sangat panas berfluktuasi di ruang ini, dan bahkan jiwanya sudah cukup untuk terbakar. Nyala api oranye kuning ini adalah nyala api yang untuk sementara menggabungkan 3 nyala api hati Tianyan, api jiwa wajah hantu dan api scarlet melalui teknik menelan peradangan. Hanya saja sekarang di tubuh Xiao Yan, kedua api suci itu saling bertarung, dan Xiao Yan tidak memiliki kepastian menang untuk menggabungkannya, jadi dia menyimpan 2 api suci di tubuhnya untuk sementara waktu. Banyak keraguan tentang Fen Jue, tentu saja tidak berani bergabung dengan gegabah. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan api setelah 2 api suci, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di antara bintang yang sama. Boom! Hati pendekar pedang iblis es itu sedikit khusyuk, dan jelas bahwa pertarungan bintang 4,5 langkah Xiao Yan dan nyala api oranye membuatnya benar-benar merasakan gelombang kematian. Mau lari? Bukankah itu cukup megah sekarang?
Xiao Yan melihat ini, dengan senyum di sudut mulutnya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergerak, mengejar dan membunuh pendekar pedang iblis es. Tabrakan. Beraninya pendekar pedang iblis es melawan Xiao Yan saat ini, nyala api oranye, bahkan jika itu jauh, sebenarnya menyebabkan es batu di tubuhnya perlahan mencair, jadi dia hanya bisa menarik kakinya keluar, lari saja. Melihat Xiao Yan mengejarnya, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es tiba-tiba melonjak, dan puluhan energi pedang muncul berturut-turut, mencoba menghentikan kecepatan Xiao Yan. Itu terlalu lemah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat itu, ketika energi pedang es baru saja mencapai tubuh Xiao Yan beberapa meter, api oranye tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan mudah meleleh dan menguap. Tes tes tes. Kekuatan fusi dari tiga api yang melonjak benar-benar menakutkan, dan hal yang paling luar biasa bagi saya adalah nyala api ini. Sepertinya aku harus mulai menggabungkan api suci dan mencoba kekuatan api baru. Xiao Yan melihat bahwa api oranye sangat kejam, dan segera berpikir, bagaimanapun, api ini sangat kejam sehingga hanya memiliki kekuatan, dari tiga api nyala api yang dihasilkan oleh perpaduan tiga sumber api, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada sekarang. Novel W. Segel Raja Surgawi. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak siap untuk memegang tangannya. Telapak tangannya perlahan-lahan digenggam, api benar-benar membungkus tubuhnya, dan dia bangkit seperti dewa. Leng Om. Pada saat ini, pendekar pedang iblis es juga tahu bahwa dia tidak bisa lari, dan segera menghentikan tubuhnya, dendam atribut es memenuhi tubuhnya, dan kemudian pedang es di atas telapak tangannya mulai bergerak, spesial melodi berfluktuasi, tiba-tiba hamil. Apakah ini pukulan terakhir? Ayo, segel Raja Surgawi. Xiao Yan tersenyum perlahan sambil melihat pendekar pedang iblis es yang menunjukkan niat pedang yang sangat kuat di bawah. Begitu suara Xiao Yan jatuh, jejak oranye kuning ratusan kaki tiba-tiba muncul di atas tangannya. Dalam bayang-bayang, ada fluktuasi kuno, dan bahkan kekuatan api oranye yang ditambahkan oleh Xiao Yan. Pukulan ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap tengah 4-star fighting immortal akan terluka parah dalam sekejap. Niat pedang Gletser, niat pedang yang sangat menakutkan ditampilkan, dan sinar S100 Zhang tiba-tiba bangkit. Langsung menghadap jejak api Xiao Yan. Buhu, suara memekakkan telinga tiba-tiba keluar dari ruang ini, dan cahaya es itu bertahan selama beberapa napas sebelum perlahan-lahan dimakan oleh cahaya oranye, dan akhirnya perlahan menghilang. Puff. Dengan suara, jejak api langsung mengenai pendekar pedang iblis es, dan balok es di tubuh orang ini tiba-tiba hancur, dan segera api oranye dengan kekuatan dua api suci dan api merah dari langit yang besar api benih hancur, turun, jatuh. Ini adalah, saat pendekar pedang iblis es itu benar-benar jatuh, sekelompok cahaya putih murni muncul di tubuh pria itu. Bola cahaya itu murni dan tanpa cacat, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi energi murni yang terkandung di dalamnya mengejutkan Xiao Yan, karena energi di dalamnya mungkin cukup untuk menembus level saat ini. Kenapa kamu berdiri diam? Siapkan pesona jiwa, cepat serap. Jika tidak, kekuatan ini akan menghilang dalam beberapa saat. Melihat Xiao Yan yang lamban untuk beberapa saat, pemakan jiwa langsung memarahi. Oke, Xiao Yan merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan nyala api yang tertelan di kuali merah menghilang seketika, dan nafas kembali ke tahap tengah pertempuran abadi bintang 3 yang asli. Tetapi tidak ada kelemahan atau ketidaknyamanan, satu-satunya kekurangan adalah bahwa pertempuran hanya dapat dilakukan sekali. Tabrakan. Setelah hanya mengatur penghalang jiwa, Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain. Kekuatan jiwa yang mempesona menyerbu kelompok cahaya putih, yang akan dengan mudah ditelan. Pada saat yang sama, inti pertempuran di Xiao Yan tubuh juga secara bertahap meningkat, dan bahkan kekuatan telah tumbuh dengan mantap sejak pertengahan Samsung Douxian. Energi murni semacam ini cukup langka, dan Xiao Yan telah melalui banyak pertempuran, jadi terobosan telah menjadi masalah tentu saja. Bagaimanapun, ada 4 level di setiap bintang, dan hanya ketika yang sempurna level menembus ke level berikutnya. Ini akan menyebabkan kesengsaraan pertarungan abadi, jika tidak, terobosan antara bintang-bintang tidak akan mengarah ke kesengsaraan guntur. Lingshan ini benar-benar misterius. Sepertinya di puncak gunung spiritual ini, harus ada semacam raksasa yang dapat membuat kekuatan ini begitu murni, sehingga mereka membentuk binatang spiritual. Orang itu adalah hal yang baik. Jika aku mendapatkannya dan melahapnya, aku khawatir ada kemungkinan kecil untuk melangkah ke dalam mimpi reinkarnasi itu. Namun,
Orang ini juga telah jatuh sekarang, dan hanya ada cangkang kosong yang tersisa. Sayang sekali, saat Xiao Yan terus menyerap kekuatan binatang roh, mata pemakan jiwa tiba-tiba menjadi dalam, menembus jiwa. Penghalang dan tak berujung kabut putih, melihat ke arah puncak Gunung Lingshan, tampaknya ada tubuh binatang jiwa, dan pada tubuh, garis misterius yang tak terhitung menembus, gelombang kuno, perlahan muncul, tetapi bahkan jika itu hanya tubuh cahaya aura yang memancar darinya secara mengesankan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik abadi bintang 6 yang bertarung. Dengan Xiao Yan diam-diam menyerap energi binatang buas di luar, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 3. Oleh karena itu, Xiao Gui dan keduanya juga berdiri di dalam gua, dan ini adegan itu cukup aneh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Keduanya saling memandang dan bertanya segera. Rupanya, mereka berdua akan pergi ke harta karun di bawah, tetapi mereka terjerat oleh es yang kokoh ini, dan mereka tiba-tiba dalam masalah. Es ini terlalu kuat, dan tidak ada jalan masuk. Aku khawatir aku hanya bisa menggunakan atribut esku melawan Qi untuk memecahkan lapisan es dan turun untuk melihat. Memiliki pendekar pedang iblis es. Keduanya mendiskusikannya, dan Luo Menglan memimpin dengan mengatakan, karena dia memiliki atribut es, dia secara alami dapat mengurangi banyak bahaya dengan cara ini. Di danau beku jauh di dalam gua, meskipun tidak ada pendekar pedang iblis es yang harus dilindungi, tetapi satu-satunya dingin yang menyerang sumsum tulang tidak ada habisnya, dan lapisan es yang dilindungi oleh dingin ini jelas sangat sulit untuk dihancurkan. Bersama, Xiao Gui secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk tampil, dan segera tubuhnya perlahan berdiri di depan Luo Menglan dan berkata, "Tidak, bagian atas lengan kirimu terkikis oleh energi pedang glasial pria besar itu, dan itu akan sangat menyakitkan jika kamu terinfeksi udara dingin." Melihat ini, Luo Menglan menegur dan menolak. Dia sendiri adalah atribut es, sehingga dia secara alami dapat mendeteksi Xiao Gui. Bekas luka yang terlihat di lengan. Oke, Xiao Gui menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. Hei, begitu suara itu jatuh, Ki pertempuran putih muncul di tubuh Luo Menglan, jadi dia benar-benar membungkus tubuhnya, dan kemudian berjalan dengan hati-hati menuju pusat danau. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Gui diam-diam mengikuti, tapi luka di lengannya diwarnai dengan udara dingin, menyebabkan rasa sakit yang parah. Aneh. Setelah beberapa saat, Luo Menglan datang ke gunung di tengah danau, matanya perlahan terangkat, dan dia bertanya-tanya. Di sini, jelas merupakan tempat terbaik untuk memasuki danau beku, tetapi saat ini pintu masuk tampaknya sepenuhnya tertutup oleh gunung ini. Aku akan mencobanya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan aura hantu yang menyilaukan muncul dari tangannya. Kemudian, sebelum Luo Menglan bisa berbicara, dia membanting tangannya ke gunung di depannya, dan kengeriannya yang tak tertandingi, telapak tangan energi tiba-tiba menyerangnya. Boom! Sebelum Luo Menglan bisa berbicara, puncak gunung yang diserang oleh Xiao Gui berguncang keras, dan potongan-potongan es dan puing-puing terus berjatuhan. Hati-hati! Melihat ini, Luo Menglan buru-buru memasang penghalang Douqi di depan keduanya agar tidak terganggu oleh es batu ini. Leng Om! Setelah beberapa napas, puncak gunung itu rata dengan tanah oleh serangan Xiao Gui, dan pada saat ini, udara dingin di atas seluruh gua menjadi lebih kuat. Itu, masuk! Tiba-tiba, Xiao Gui melihat ke dasar gunung yang menghilang, kawah es raksasa sekitar beberapa meter, perlahan muncul. Dan melalui lubang es ini, bahkan di bawah, kelompok cahaya energi yang sangat khusus perlahan-lahan memancar keluar, dan kelompok cahaya ini mungkin adalah tempat harta karun itu berada. Pergi! Luo Menglan melirik ke sekeliling gua dengan matanya, dan segera menatap Xiao Gui secara langsung, dan keduanya melompat ke dalam lubang es satu demi satu. Crash! Baru saja memasuki lubang es. Segera, udara dingin putih yang luar biasa tiba-tiba muncul, dan Xiao Gui diserang oleh udara dingin yang begitu kuat, dan luka di lengannya juga meletus dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak bisa tidak berubah warna, dan pembuluh darah biru meledak. Sudah kubilang jangan datang, tapi aku tidak mau mendengarkan. Melihat ini, Luo Menglan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, dan aura pendendam yang mempesona langsung ditampilkan, mengisolasi kabut putih, dan kemudian Xiao Gui akan merasa lebih baik. Bahayanya di sini tidak diketahui. Aku hanya seorang pria besar, tapi aku tidak khawatir kamu datang dengan seorang gadis. Xiao Gui menyeringai, agak sederhana dan jujur.
Orang ini, mendengar kata-kata Xiao Gui dan kejujuran dalam ekspresinya, Luo Menglan tersenyum ringan. Ini seharusnya menjadi tempat menuju harta karun di bawah, hati-hati. Setelah beberapa saat, Xiao Gui tidak tahu apa yang ditertawakan Luo Menglan, dan segera berkata. Petik 2. Sungguh kekuatan tirani es. Setelah beberapa saat, ketika kedua sosok itu turun semakin jauh, kabut putih tiba-tiba berubah menjadi kabut putih murni, dan penindasan atribut es bahkan lebih kuat. Kita tidak bisa turun, kita mungkin tidak bisa menahan tekanan seperti itu ketika kita turun. Setelah beberapa saat, Luo Menglan memandang Xiao Gui, yang tampak tidak nyaman, dan melirik baby light yang berada di dekatnya, di tangannya, dan menggelengkan kepalanya. Aneh untuk mengatakan bahwa nafas dan cahaya yang memancar dari harta karun di bawah membuat orang merasa dekat, tetapi karena mereka berdua turun dari kawah es, mereka telah turun sejauh 700 meter, tetapi mereka semua dikelilingi oleh es yang dingin dan menusuk tulang, tidak ada sosok bayi sama sekali. Batuk-batuk, tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Benda di bawah ini pasti harta karun, aku bisa merasakan aura tiraninya. Tidak bisa menyerah. Xiao Gui menggertakkan giginya dengan paksa dan menahannya. Siksaan yang tidak manusiawi itu, segera dikatakan. Kali ini, akhirnya gilirannya untuk tampil, dan dia berkata bahwa dia akan mengeluarkan benda ini dan memberikannya kepada Luo Menglan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, sosok Luo Menglan bergerak dan terbang bersama Xiao Gui secara langsung. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Melihat ini, Xiao Gui sedang terburu-buru dan melepaskan diri dari belenggu Luo Menglan. Dia diselimuti energi hantu, dan dengan cepat bergerak menuju lapisan es di bawah. Di lapisan es di bawah, itu adalah keberadaan tanah harta karun. Orang besar, kamu. Luo Menglan terkejut ketika dia melihat ini, tetapi kecepatan Xiao Gui terlalu cepat. Meskipun dia marah, dia mengikuti. 800 meter. Xiao Gui dihantui oleh hantu, masih menghadap ke bawah, tetapi pada kedalaman 800 meter, dapat membuat ekspresi Xiao Gui pingsan, bahkan dinginnya es. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan meninggalkan kesan yang sangat buruk, bahaya tersembunyi yang serius. Ini sedikit lebih dekat, 900 meter. Petik 2 petik 2. Xiao Gui menembak ke bawah, melihatnya, sangat mengherankan bahwa dia tidak bisa mati sampai Sungai Kuning. Kakak, berhenti sekarang, kamu akan mati jika kamu turun. Luo Menglan juga mengikuti Xiao Gui turun, tetapi ketika dia turun ke posisi 800 meter, bahkan dia berada di bawah tekanan yang meningkat, belum lagi Xiao Gui seberapa besar tekanan akan. 1000 meter. Dalam sekejap, Xiao Gui menahan napas terakhirnya dan bergegas ke bawah. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menusuk sesuatu. Oleh karena itu, sosok Xiao Gui meninggalkan lubang es dan memasuki putih bersih di kelompok ringan. Orang besar, kamu. Luo Menglan menahan tekanan tirani dan memasuki kelompok cahaya seperti hantu. Itu, Xuanbing Lotus Terrace. Dan saat keduanya memasuki kelompok cahaya putih murni, Luo Menglan hanya ingin mencari sosok Xiao Gui. Menyusut erat, dia menatap bayi yang tidak jauh dari keduanya tanpa mengubah wajahnya, dan kehilangan suaranya, Xuanbing Liantai. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan segera memusatkan perhatiannya pada pemandangan di depannya. Apa yang tercermin di depan keduanya adalah ruang yang agak istimewa, dan setelah danau dibekukan, harta ini membentuk ruang untuk melindungi dirinya sendiri. Ruangnya cukup kecil, dan hanya ada alas lotus berwarna giok putih di depan mereka berdua. Saya tidak berharap itu menjadi teras teratai Xuanbing. Setelah beberapa saat, Luo Menglan tidak bisa menahan senyum manisnya. Jelas, tentang catatan harta di Lingshan, bahkan kepala sekolah di Lingyuan mereka tidak jelas. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Luo Menglan mendapatkan kembali perhatiannya, lalu menatap Xiao Gui yang ada di sampingnya, dan bertanya dengan prihatin, meskipun harta itu menarik, tapi kali ini jika bukan karena Xiao Gui memimpin, saya khawatir dia mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Aku baik-baik saja, sejak masuk ke sini, kekuatan es tiba-tiba melemah, dan lukaku jauh lebih baik. Xiao Gui tersenyum. Ngomong-ngomong, platform Lotus Xuanbing yang kamu bicarakan tampaknya adalah platform Lotus di depanmu. Saat berikutnya, Xiao Gui bertanya dengan ragu, tampaknya mengandalkan persepsi Xiao Gui, platform Lotus di depannya tampak tidak memiliki apa-apa selain kedinginan yang mengejutkan.
Yang aneh adalah tampaknya ada lingkaran cahaya putih yang muncul dari platform Lotus. Kamu akan baik-baik saja. Adapun teras teratai Xuanbing di depanmu, ini adalah harta langka. Teras teratai Xuanbing, yang tumbuh di tempat yang sangat dingin, adalah harta langka yang tidak pernah ada, telah terlihat selama ribuan tahun. Kekuatan dingin telah ditempa selama ribuan tahun, dan secara bertahap menjadi harta yang nyata, dan setiap 1000 tahun, kekuatan murni yang terkandung dalam platform Lotus akan meningkat banyak. Petik 2. Dan ini harta karun adalah untuk mereka yang mengolah atribut es. Tetapi sulit untuk menemukan emas, jadi saya mengambilnya dan menggunakannya untuk budidaya, dan aliran konstan kekuatan dingin yang ekstrim muncul dari platform Lotus, yang memiliki efek pengganda pada kita, sehingga dapat mempercepat kecepatan kultivasi kita. Hati Luo Menglan menjadi panas, Daimo melihat platform Lotus di depannya, dan tersenyum. Jelas, dia tahu detail harta ini. Yah, aku akan menyerahkan benda ini padamu. Xiao Gui mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak peduli dengan hal ini. Hei, kamu benar-benar tidak tahu betapa berharganya benda ini. Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat Xiao Gui berkata begitu santai, dan kemudian duduk bersila untuk mengatur napasnya. Ini adalah teras teratai es misterius. Pembangkit tenaga listrik tipe S menggunakannya untuk berkultivasi dengan sedikit usaha, tetapi jika pembangkit tenaga listrik lain mendapatkannya, bahkan jika mereka melelangnya, mereka mungkin dapat memiliki kekayaan yang mengerikan yang bisa menjadi kaya untuk negara-negara saingan, karena teras teratai adalah yang paling berharga, dan bukan Lotus yang berdiri sendiri. Di mana teras teratai Xuanbing berada, pasti ada biji teratai. Dan tempat yang benar-benar berharga dari Xuanbing Lotus Terrace adalah Xuanbing Lotus Seeds. Teras teratai Xuanbing telah mengalami erosi udara dingin yang ekstrim, memadatkan platform Lotus selama 100 tahun, dan kemudian terus-menerus menyerap kekuatan dingin yang ekstrim setiap 1000 tahun, menggunakan energi yang diserap oleh dirinya sendiri untuk meredam dirinya sendiri, dan kekuatan yang tersisa setelah temper disimpan di platform Lotus. Di atas, seiring waktu, itu diringkas menjadi apa yang disebut biji teratai Xuanbing. Nilai teras teratai Xuanbing paling-paling hanya rata-rata dari pil obat peringkat kaisar kelas 2, tetapi nilai salah satu Xuanbing Lianzi sebanding dengan pil obat peringkat abadi kelas 4. Bukan karena hal lain, tetapi karena energi menakutkan dari biji teratai Xuanbing, kekuatan semacam itu. Hanya satu yang bisa dibandingkan dengan energi tingkat keabadian bintang 4 manusia yang bertarung. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Benda ini berguna bagimu, aku pasti tidak bisa mengambil apa yang aku suka, cepatlah ambil. Xiao Gui tentu saja tidak tahu bahwa biji teratai Xuanbing disembunyikan di teras teratai Xuanbing, tetapi bahkan jika dia lakukan, Xiao Gui tidak akan melakukannya. Lagi pula, wanita ini membuat Xiao Gui cukup senang. Benar-benar pria besar yang bodoh. Melihat ini, Luo Menglan tampak tak berdaya, dan kemudian berjalan perlahan ke sisi Xiao Gui. Ki pertempuran tipe S yang mempesona muncul, dan dengan lembut menekan ki dingin dari lengan Xiao Gui yang terluka. Aku untuk sementara menekan udara dingin untukmu. Ketika aku mengambil harta ini dan meninggalkan Lingshan, aku akan menyembuhkanmu. Luo Menglan tersenyum. Yah, kamu pergi dengan cepat, kata Xiao Gui. Setelah melakukan semua ini, Luo Menglan dengan hati-hati berjalan menuju tengah, matanya dengan ringan menyapu seluruh ruang, dan akhirnya berhenti di alas lotus berwarna giok putih dengan satu-satunya pemandangan. Platform lotus putih berwarna giok memiliki bentuk melingkar secara keseluruhan. Di sekitar platform lotus, lingkaran-lingkaran cahaya putih murni muncul, menempel di seluruh platform lotus. Pada alas lotus, beberapa lubang seukuran jari memancarkan lingkaran cahaya keputihan, membuat seluruh alas lotus sangat misterius. Di sekitar platform lotus, kekuatan dingin yang luar biasa muncul. Saat Luo Menglan mendekat, ada ledakan getaran di tubuhnya. Jelas, kekuatan dingin yang ekstrim ini tidak berada di bawah tekanan untuknya, yang juga mengolah pertempuran atribut es Qi, sedikit. Teras teratai Xuanbing. Sambil menggertakkan giginya, dia menolak udara dingin yang sangat menakutkan selangkah demi selangkah, dan kemudian perlahan-lahan datang ke teras lotus, tidak dapat menahan diri untuk berbicara perlahan. Seluruh platform lotus berwarna putih bersih, tetapi platform lotus ditangguhkan dalam kehampaan, tetapi di bawah platform lotus, rimpang seukuran lengan tercermin dalam garis pandang Luo Menglan. Teras teratai es misterius ini benar-benar sesuai dengan reputasinya.
Menyaksikan tentakel padat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari akar di bawah platform lotus, ada keserakahan yang hampir gila pada tentakel ini, yang terus-menerus menyerap dingin yang ekstrim di seluruh danau. Lupakan saja, ayo lakukan. Setelah sedikit ragu, Luo Menglan tidak siap untuk ragu lagi pula, harta itu ada di depannya, dan udara dingin di tubuh Xiao Gui sangat tidak nyaman. Tabrakan. Dalam sekejap, douki putih yang mempesona tiba-tiba muncul dari tubuh Luo Menglan, dan kemudian menempel di telapak tangannya. Pada saat itu, douki putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang kristal di telapak tangannya. Sarung tangan es. Hati-hati, kekuatan dingin yang ekstrim itu sangat menakutkan. Melihat Luo Menglan bersiap untuk memulai, Xiao Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Menglan mengangguk ringan, lalu mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut berjalan menuju lubang di platform lotus. Dia tahu bahwa biji teratai Xuanbing yang paling berharga adalah biji teratai Xuanbing, dan biji teratai Xuanbing ada di teras teratai. Melalui lubang ini, Anda dapat langsung menghubungi biji teratai Xuanbing. Leng Om, telapak tangannya baru saja menyentuh seluruh tubuh platform lotus, dan tiba-tiba kekuatan putih murni dari dingin yang ekstrim muncul dari tentakel di bawah platform lotus tanpa terkendali. Dengan liar menembaki Luo Menglan, seolah-olah dia telah menyadarinya, itu platform lotus terkikis, dan tubuh utama secara otomatis dilindungi. Melihat ini, Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Pada saat itu, sarung tangan putih di telapak tangan Han Bing tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat tirani, perlahan mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim di atas tentakel, tetapi ada juga banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, serangan tadi tampak sederhana, tapi butuh semangat juang Luo Menglan yang agak agung. Benih surgawi elemen es. Xiao Gui di samping, ketika Luo Menglan mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim di atas tentakelnya, jelas mencium bau gelombang yang membuat jantungnya berdebar, tetapi gelombang itu muncul dari tubuh Luo Menglan. Boom! Saat aura mengerikan Luo Menglan meletus, aura itu langsung mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim dari teras teratai Xuanbing. Segera, rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya di platform lotus surut satu demi satu, membuat Luo Menglan merasa seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Menerobos lubang teratai. Dengan suara, Luo Menglan mengangkat telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut bergerak ke arah lubang. Pada saat itu, celah perlahan muncul dari lubang platform lotus. Segera, inti lotus dari platform lotus juga terus diperbesar melalui lubang, dan akhirnya perlahan muncul di depan keduanya. Boom! Saat Luo Menglan dengan lembut membuka lubang di platform lotus, dalam sekejap, di seluruh ruang, kekuatan dingin yang ekstrim meledak dalam aliran tanpa akhir, berubah menjadi kabut putih. Itu benar-benar biji teratai Xuanbing. Luo Menglan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, melihat titik putih cahaya yang terletak diam-diam di jantung teratai. Biji teratai es hitam putih hanya seukuran jari, tetapi energi yang terkandung dalam biji teratai sekecil itu sangat besar dan mengejutkan. Kekuatan semacam itu, hanya satu potong sudah cukup bagi mereka untuk memiliki belenggu kesempurnaan bintang 3 peluang. Di tengah Bai Wuliantai, beberapa titik cahaya putih muncul perlahan, dan dengan munculnya titik-titik cahaya ini, kekuatan teror ekstrim dan dingin yang ekstrim tiba-tiba muncul di ruang ini, tetapi ketika mendekati Luo Menglan, perlahan-lahan umumnya diserap olehnya. 1, 2, 5. Luo Menglan bergumam pelan, dan seketika matanya menyipit, dengan ekspresi terkejut. Platform teratai es misterius ini sebenarnya telah memadatkan 5 biji teratai es misterius. Anda harus tahu bahwa nilai biji teratai Xuanbing, bahkan 1, sangat berharga. Pada saat ini, ada 5, yang mengejutkan Luo Menglan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Gui juga berjalan saat ini dan bertanya. Aku baik-baik saja. Lihatlah bagian tengah alas lotus, titik cahaya yang bersinar dengan cahaya putih adalah biji teratai Xuanbing. Ada 5 orang besar, kali ini, terima kasih banyak. Luo Mengsheng kehilangan suaranya, melihat 5 biji teratai yang berdiri diam di atas hati teratai di depannya. Belum terlambat, aku harus mundur dan menelan biji teratai Xuanbing untuk melihat apakah aku bisa menembus keabadian pertempuran bintang 4. Setelah beberapa saat, mata Luo Menglan bersinar dengan sedikit tekad. Jelas, untuk menghindari pernikahan paksa oleh beberapa tetua, Luo Menglan berlari langsung ke Lingshan, pertama untuk melarikan diri, dan kedua untuk memperkuat waktunya. Saya mendengar bahwa pria itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan bintang 4,
dan dia bahkan menyentuh keberadaan kerajaan dengan setengah kakinya, jadi Luo Menglan ingin melarikan diri dari kesulitan ini, hanya untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Mundur, aku akan melindungi hukum untukmu. Aku akan tinggal di sini sampai kamu selesai. Xiao Gui mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luo Menglan mengerutkan kening, dia tidak bertanya lebih jauh pertanyaan. Tuan Besar, terima kasih, saya telah mengambil semua manfaat dari perburuan harta karun ini. Saya akan mengembalikan Anda ketika saya meninggalkan bea cukai. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan es yang mempesona muncul dari tubuh Luo Menglan, dan kemudian langsung membungkus dirinya dan platform lotus jelas merupakan ruang kecil untuk kultivasinya sendiri, sehingga ruang di mana Xiao Gui sekarang tenang. Hanya Xiao Gui yang tersisa. Hei, aku tidak tahu apa status orang ini di Akademi Spiritual. Melihat pakaian ini, sepertinya statusnya tidak rendah. Jika aku berbicara seperti ini, aku takut kemungkinan penolakan sangat tinggi. Tidak, tidak. Cahaya putih dari cahaya, Xiao Gui berjalan bola-balik perlahan untuk melindungi jalan. Sudah berakhir. Saat berikutnya, tawa hangat perlahan muncul, dan seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya perlahan menggeliat keluar dari kehampaan. Hehe, kakak tertua, pendekar pedang iblis es itu. Mendengar suara ini, Xiao Gui tersenyum tulus. Itu diserap olehku, kata Xiao Yan lembut. Kakak, kekuatanmu benar-benar meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, Xiao Gui menyadari bahwa kekuatan kakak laki-lakinya hanya pada tahap akhir dari Samsung Douxian, tetapi dia masih dalam kegelapan. Ada aura yang sangat menakutkan yang perlahan memancar. Oke, jangan bicara tentang saya, mari kita bicara tentang Anda. Gadis ini memiliki kekuatan yang baik, kekuatan Samsung Douxian Perfection, dan dia juga menyimpan benih surgawi tipe S yang hebat, tampaknya statusnya di Ling Yuan jelas tidak rendah. Jadi, apakah kamu percaya diri? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum dan menatap Xiao Gui. Kakak, tapi aku. Xiao Gui sepertinya mengerti apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, dan segera ragu-ragu. Latar belakang orang tuanya tidak diketahui, dan dia benar-benar memikirkan cinta anak-anaknya, dan sedikit rasa malu mengalir ke dalamnya, hatinya. Aku akan menyelidiki masalah orang tuamu untukmu, jadi ada takdirnya. Karena kamu sudah bertemu, kamu harus menjaganya dengan baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di hati Xiao Gui dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Gui mengangguk dengan serius, meskipun kekuatan darah dari klan yang sama pada keduanya adalah premis, tetapi Xiao Yan membantu dan mendorongnya begitu banyak, yang membuat Xiao Gui sangat berterima kasih. Tunggu dan lihat. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan beralih ke cahaya di depannya. Jelas, dia juga ingin melihat apakah Luo Menglan dapat menembus Douxian bintang 4 dengan bantuan biji teratai Xuanbing. Saudaraku, lukaku. Mereka berdua terdiam beberapa saat, dan kemudian Xiao Gui angkat bicara. Jelas, udara dingin terus-menerus keluar dari lukanya, membuat Xiao Gui cukup menahan rasa sakitnya. Lagi pula, dia hanya di depan Luo Menglan, tentu saja, Anda hanya bisa menanggungnya. Oke, aku bisa merawat luka ini untukmu. Ini hanya ketidakadilan dan hutang, dan siapapun yang menyakitimu, kamu harus pergi ke orang lain. Xiao Yan bercanda, namun, senyum muncul, luka adalah topik terbaik bagi Xiao Gui untuk mendekati Luo Menglan. Tapi luka ini disebabkan oleh pendekar pedang iblis es, itu telah diserap olehmu, aku. Xiao Gui berkata dengan bodoh untuk beberapa saat. Kamu bocah, tunggu gadis ini keluar, biarkan kamu menemukannya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan putus asa, Xiao Gui ini terlalu kaku. Oh, terima kasih kakak tertua. Xiao Gui bingung untuk beberapa saat, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan tertawa, jelas memahami niat baik Xiao Yan. Tunggu, saya menemukan kekuatan gadis ini sebelumnya, dan itu samar-samar telah mencapai puncak Samsung Douxian. Sekarang dengan bantuan 5 biji teratai es misterius, saya khawatir dalam beberapa hari, itu akan muncul. Tutup, kata Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua menunggu dengan lambat, bagi praktisi, beberapa hari berlalu dalam proses kultivasi. Namun, pada saat ini, Luo Menglan,
yang berada di ruang kecil yang mengolah terobosan mundur, meledak dengan dampak yang menyilaukan, dan kemudian cahaya yang menyelimutinya mulai bergetar perlahan, bahkan di luar seluruh ruang, lapisan danau meletus dengan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Dan penampilan ini jelas bukan pertanda terobosan yang berhasil, tetapi pertanda terobosan yang gagal. Fluktuasi ini adalah, Xiao Yan dan keduanya memejamkan mata untuk berlatih, tetapi mereka langsung terbangun oleh fluktuasi yang kuat ini. Segera, Xiao Yan menatap kelompok cahaya di depannya, jejak es yang sangat merusak. Douqi tiba-tiba menyebar dari kelompok cahaya. "Kakak, ada apa?" Xiao Gui terkejut saat mendengar kata-kata itu, langsung membuka matanya, dan buru-buru bertanya. "Mundur, jangan pergi." Xiao Yan melihat ini, langsung menghentikan Xiao Gui, dan kemudian mereka berdua mundur secara bersamaan. "Hah?" Terburu-buru, sebotol batu giok dengan kualitas yang cukup baik perlahan keluar dari tubuh Xiao Gui. Dou Immortal Pill." Melihat botol giok yang indah di depannya, dengan kesadaran dan ingatan Xiao Gui, dia secara alami mengenali pil itu sekilas, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. "Singkirkan, ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita oleh Di Lao, dan yang terbaik adalah menggunakan Douxian bintang 3 dengan sukses," kata Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Gui menyimpan pil Douxian, dan segera fokus pada kelompok cahaya di depannya. "Kakak, apakah dia baik-baik saja?" Setelah beberapa saat, Xiao Gui, yang tidak menemukan apa-apa, hanya bisa bertanya. Sulit untuk mengatakan, tapi ki pertempuran es yang sangat tirani ini benar-benar berasal darinya, hanya saja. Xiao Yan mendesak kekuatan jiwa yang mempesona untuk melindungi keduanya dari erosi ki yang sangat dingin, jadi dia ragu-ragu. "Hanya apa?" Murid Xiao Gui mengecil dan bertanya. "Hanya saja, semangat juang ini tidak terkandung dalam keberhasilan menerobos abadi pertempuran bintang 3. Sebaliknya, itu seperti menerobos tahap awal dari pertempuran abadi bintang 4 dan mencoba masuk ke tengah, tahap pertempuran abadi bintang 4. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi tajam, jelas di ruang ini, hanya ada 3 orang, dan sekarang Xiao Yan dan Xiao Gui semuanya ada di sini, jadi sumber kekuatan ini adalah jelas hanya Luo Menglan. Mustahil, dia hanya makhluk abadi bintang 3 yang lengkap, bagaimana dia bisa mencoba menembus tahap tengah makhluk abadi bintang 4? "Bukankah ini tanda kematian yang jelas?" kata Xiao Gui Sok. Biji teratai Xuanbing sangat berharga, dan salah satunya memiliki kekuatan untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat sempurna Douxian bintang 3 menembus belenggu. Jika Anda mengambil kelimanya bersama-sama, mencoba menerobos tahap tengah dari 4 bintang Douxian bukan ide yang buruk, kata Xiao Yan. Mengapa dia mengambil risiko seperti itu? Xiao Gui bertanya dengan hati yang berdebar-debar. "Hei, gadis ini, aku khawatir dia juga memiliki beberapa kesulitan." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukannya Xiao Yan iri dengan biji teratai Xuanbing. Lagi pula, benda ini hanya berguna bagi praktisi dengan atribut es. Oleh karena itu, bahkan jika ditelan oleh Xiao Yan, atribut kayu bakar tidak akan banyak berguna, akan menyebabkan serangan balik. Bang bang bang. Dalam sekejap, ketika Xiao Gui tampak bingung dan kesakitan, kelompok cahaya es yang berjarak puluhan meter di depan keduanya tiba-tiba meledak, dan tubuh Luo Menglan seperti gerimis, tak berdaya. Jatuh ke tanah. 5 biji teratai Xuanbing ditelan bersama, orang ini. Petik 2. Xiao Yan melihat jejak darah di sudut mulut Luo Menglan, dan bahkan napas di tubuhnya menjadi benar-benar tidak teratur, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 biji teratai Xuanbing ditelan bersama-sama. Jika berhasil, kekuatan gadis itu akan meroket langsung dari Douxian penyempurnaan bintang 3 ke tahap tengah Douxian bintang 4, tetapi sekarang dia gagal, kekuatannya mungkin akan tetap di penyempurnaan Douxian bintang 3 untuk waktu yang lama, kecuali dia meminum pil yang baik, akan sulit untuk menyelamatkan Di Ligen. "Apakah kamu baik-baik saja?" Saat Luo Menglan pingsan dengan lemah, Xiao Gui bergegas maju dan menangkapnya. Pria besar, Luo Menglan berjuang untuk membuka matanya, lalu diam-diam menatap Xiao Gui, merasa tidak berdaya di tubuhnya, jadi dia hanya bisa melakukan ini. "Mengapa kamu melakukan ini?" Xiao Gui dengan lembut memeluk Luo Menglan, tubuhnya gemetar, dia adalah gadis yang hidup dan ceria sekarang, dan dia terlihat seperti ini hanya dalam beberapa hari. Setelah berdiskusi dengan Master of Soul Li,
seorang kepala sekolah di halaman bawah tanah memutuskan untuk memberikan saya kepada murid berbakat di halaman bawah tanah. Tetapi orang itu, saya belum pernah bertemu, dan ingin saya menikah dengannya, bagaimana mungkin? Mungkin. Dan karena aku adalah satu-satunya murid perempuan di bawah 3 kepala sekolah di Lingyuan, aku disukai oleh pria itu. Dikatakan bahwa kekuatan pria itu adalah kesempurnaan Douxian bintang 4 yang asli, bahkan jika itu adalah keseluruhan di halaman, ada juga keberadaan kelas atas, dan bahkan keberadaan yang menyentuh alam dengan setengah kaki. Meskipun saya tidak ingin menyesuaikan diri dengan niat mereka, tetapi kekuatan saya terlalu lemah. Samsung Douxian selesai, dan dibandingkan dengan pria itu tampaknya sepele, jadi saya hanya bisa mengambil risiko dan menelan 5 biji estrate hitam. Jika saya dapat menembus tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 4, saya takut bahwa kepala sekolah juga akan sangat menolak pernikahan paksa ini. Tapi aku gagal, tapi aku tidak mau menerima begitu saja nasibku. Luo Menglan berbicara perlahan, suaranya cukup ringan, tapi itu penuh dengan kekeras kepalaan yang jarang ada pada seorang gadis. Siapa dia? Aku akan membunuhnya. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan menatap pria yang menangis di pelukannya. Segera, langit dipenuhi dengan energi hantu, yang benar-benar menyelimuti angkasa. Tenanglah aku. Xiao Yan terkejut saat melihat ini, dan kekuatan jiwa yang mempesona itu langsung menekan amarah Xiao Gui untuk sementara. Kakak, Xiao Gui berkata dengan marah, matanya mau tidak mau menjadi merah. Maaf. Melihat tindakan Xiao Gui setelah beberapa saat, hati Luo Menglan menghangat, tetapi sekarang terobosan telah gagal, kekuatannya mungkin hanya akan berhenti pada penyempurnaan Samsung Douxian di masa depan. Tidak ada jalan keluar. Berguna. Setelah beberapa saat, Xiao Gui mengeluarkan ramuan dari tangannya dan meletakkannya tepat di depan Luo Menglan, dengan penuh semangat bertanya. Ini adalah Fighting Immortal Pill. Ketika Luo Menglan, yang sedikit lemah, melihat ini, dia terkejut dan kehilangan suaranya. Ini adalah pil pertarungan immortal, pembangkit tenaga penyelesaian pertarungan immortal bintang 3 dapat mengambilnya untuk menembus fighting immortal bintang 4. Meskipun itu tidak dapat banyak membantumu, hehe. Xiao Gui menyeringai dan berkata dengan senyum yang agak jujur. Tuan Besar, terima kasih, tetapi barang ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Saya akan menyimpan perjalanan ke Lingshan ini di hati saya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas Anda. Lemparkan ke pelukan Xiao Gui. Di dunia hantu, bahkan di seluruh wilayah Lishun, hanya ada beberapa apoteker, sehingga bahkan Luo Menglan, cicit dari kepala sekolah, tidak memiliki pil peri pertempuran, yang cukup untuk melihat bahwa sang alkemis adalah di dunia. Kelangkaan hantu. Gulu-gulu. Setelah beberapa saat, Xiao Gui mengeluarkan botol batu giok itu, dan kemudian memanfaatkan kelalaian Luo Menglan, dan dengan lembut memasukkan Douxian Dan ke dalam mulutnya. Kamu, tubuh Luo Menglan sedikit lemah, dia menutup matanya dan beristirahat di lengan Xiao Gui, merasakan sedikit rasa tenang, tetapi dia memperhatikan bahwa ramuan lembut perlahan muncul dari mulutnya. Tidak ada gunanya bagiku menyimpan benda ini, serap saja. Xiao Gui tersenyum acuh tak acuh bahkan jika dia kehilangan pil Douxian. Sepertinya selama dia memiliki gadis ini di sisinya, dia akan sangat bahagia. Adapun pria yang memaksamu untuk menikahimu, tidak peduli seberapa suci dia, aku, Xiao Gui, pasti akan melenyapkannya. Dalam sekejap, hantu menakutkan yang tidak bisa berbicara, tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Gui. Tubuh seperti iblis dalam kegelapan. Sepertinya aku tidak perlu ikut campur dalam urusan kedua orang ini. Xiao Yan telah berdiri diam memperhatikan keduanya, jelas tanpa banyak intervensi. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan, adalah mungkin untuk mencegah terobosan Luo Menglan, gagal hanya saja semua ini demi kebahagiaan Xiao Gui. Jika tidak begitu Xiao Yan bergerak, aku takut tidak akan terjadi apa-apa pada Xiao Gui. Kamu, melihat tindakan Xiao Gui, Luo Menglan jelas campur aduk, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Dia berpikir bahwa Luo Menglan seperti seorang putri kecil di halaman spiritual, tetapi dia belum pernah melihat pria seperti Xiao Gui yang tidak mengingini harta, dan bahkan sangat baik padanya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh, dan bersyukur. Cepat serap. Anda buru-buru menelan 5 biji teratai Xuanbing, yang telah merusak sumbernya. Energi dalam pil Douxian kaya, yang tidak hanya dapat membantu Anda memulihkan vitalitas Anda, tetapi juga membantu Anda menembus tahap awal dari Douxian bintang 4.
Xiao Guihe tersenyum agak ramah, bahkan jika dia kehilangan Dou Xiandan, itu adalah senyuman biasa. Tabrakan. Dalam sekejap, Dou Xiandan yang tersembunyi di mulut Luo Menglan perlahan meluap dengan energi murni, dan segera berkumpul ke arah tubuh Luo Menglan dengan semua anggota badan dan tulang. Dengan energi yang begitu agung, Luo Menglan tiba-tiba menjadi lemah. Napas dan bahkan asalnya perlahan diperbaiki. Bu, mungkin sekarang aku mengerti mengapa kamu rela menemani ayahmu jatuh. Tiba-tiba, sudut mata Luo Menglan juga penuh air, dan jejak air mata diam-diam muncul. Weng Om. Setelah beberapa saat, Xiao Gui mengecewakan Luo Menglan, dan Luo Menglan segera mulai menyerap pil Dou Xian. Kali ini, semuanya adalah masalah biasa. Tanpa kekeras kepalaan sebelumnya, itu hanya masalah waktu sebelum menerobos ke Dou Xian bintang 4. Kakak, Dou Xiandanku. Xiao Gui mau tidak mau datang ke sisi Xiao Yan setelah melakukan semua ini, menyentuh kepalanya dan tertawa, suaranya sedikit malu. Itu awalnya milikmu, dan gerakanmu memiliki efek yang bagus, hehe. Kekuatan jiwa tirani Xiao Yan secara alami melihat beberapa perubahan halus pada Luo Menglan, dan langsung tertawa. Kakak, pria yang memaksa pernikahan juga ada di halaman bawah tanah. Jika saya pergi ke halaman bawah tanah di masa depan, saya mungkin tidak akan memegang tangan saya lagi. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melenyapkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Gui melekat pada Xiao Yan. Dia berbisik, jelas kata-kata Luo Menglan barusan sangat tertanam di hati Xiao Gui. Kekuatan di tubuhmu, jangan gunakan semuanya sebelum kamu mengetahuinya. Dan jangan khawatir, dan aku, kakakku, tidak bisa membiarkanmu menangis dengan sia-sia, dan itu hanya bintang 4. Kesempurnaan Dou Xian, meskipun setengah dari kakimu menyentuh domain, tetapi kamu tidak perlu menggunakan semua kekuatanmu. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menepuk Xiao Gui dengan kedua tangan dan tersenyum. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Gui telah memperoleh banyak hal baik dari penjara penindas iblis, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh orang tuanya di dalam tubuhnya, yang mungkin ada untuk melindunginya. Keberadaan tingkat abadi pertempuran bintang 5, jika semua tertarik, pola klan Xiao akan benar-benar terungkap, dan keselamatan Xiao Gui akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Selanjutnya, pertarungan abadi bintang 4 selesai. Saat ini, Xiao Yan dapat menanganinya dengan seluruh kekuatannya, meskipun cukup sulit, dan Xiao Yan juga ingin mencobanya. Jika mungkin untuk mengintegrasikan teratai kemarahan Buddha, saya takut kekuatan tempur Xiao Yan akan menembus langit. Boom! Pada saat keduanya berbicara, kekosongan tempat ketiganya tiba-tiba meledak. Segera, 3 sosok muncul di kilometer es. Atribut es pada orang ini layak menjadi benih surga besar dari elemen es. Xiao Yan menatap tubuh Luo Menglan di depannya dengan dendam terhadap es, dan mau tak mau akan terkejut. Jelas, kekuatan benih surga agung tingkat ini telah menyamai miliknya Fei Yan setara, tapi Xiao Yan sangat ingin tahu tentang atribut Xiao Gui. Xiao Yan adalah kombinasi dari darah manusia dan hantu, jadi dia tidak hanya memiliki ki hantu, tetapi juga memiliki atribut ki pertempuran manusia. Namun, Xiao Yan belum pernah melihatnya dari awal hingga akhir, dan bahkan Xiao Gui tidak mengetahuinya, ki pertempuran lainnya, properti apa. Hei, pada saat itu, gelombang riak kabut putih tiba-tiba menyebar dari Luo Menglan di lapisan es ke arah sekitarnya, dan tiba-tiba lapisan es kilometer ini, satu demi satu retakan, dari bawah, meledak dengan keras. Weng berdengung. Dalam sekejap, di puncak Gunung Lingshan, semburan awan petir yang sangat aneh juga meledak. Kesengsaraan abadi pertarungan bintang 4. Selama Anda berhasil selamat dari kesengsaraan abadi pertarungan bintang 4, Anda benar-benar dapat melangkah ke keabadian pertarungan bintang 4. Sungguh pertempuran abadi yang mengerikan. Setelah beberapa napas, mata Xiao Yan juga menembus kabut putih Lingshan yang tak berujung, dan melihat awan petir aneh yang memancarkan gelombang kehancuran di langit. Warna awan petir itu putih, yang persis sama dengan ki pertempuran es Luo Menglan, tetapi awan putih itu terus bergulir. Setiap kali mereka berguling, badai petir dengan ukuran ratusan meter tiba-tiba meledak, jelas mempersiapkan serangan yang sangat kejam. Mencoba melenyapkan Luo Menglan dengan satu pukulan. Boom! Dalam sekejap mata, tubuh binatang buas di puncak Gunung Lingshan meletus dengan aura yang sangat keras. Segera, kesengsaraan pertempuran abadi di langit perlahan-lahan terguncang oleh aura seperti itu, tersebar. Pertempuran abadi yang tirani,
bukankah itu akan hilang begitu saja? Meskipun dia tahu bahwa ruang Lingshan itu istimewa, Xiao Yan terkejut ketika dia melihat awan petir putih perlahan menghilang di atas langit. Sabu-sabu, kaca-kaca. Saat awan petir benar-benar menghilang, di bawah danau yang membeku, ribuan lapisan es, semua semburan suara pecah, lalu sesosok, dikelilingi oleh es yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh kekuatan, perlahan berjalan keluar dari es. Berhasil. Terobosan mudah Luo Menglan secara alami karena pil pertarungan abadi Xiao Gui dan cangkang binatang buas misterius di bagian atas Lingshan. Tepat setelah terobosan itu berhasil, dia berlari ke arah Xiao Gui, matanya berdetak, sangat bahagia. Orang besar, terima kasih, aku berhasil. Sebuah suara manis perlahan muncul di lapisan es, dan kemudian tubuh Xiao Gui dan Luo Menglan berpelukan erat. Ini adalah kakak laki-laki tertuaku, orang yang baru saja membawa pergi pendekar pedang iblis es, hehe. Xiao Gui pertama-tama menyerap aroma tajam, lalu melepaskannya dengan enggan, dan kemudian memperkenalkannya kepada Luo Menglan. Halo, nama saya Luo Menglan. Luo Menglan terkejut ketika dia melihat ini, tetapi kemudian dia berkata kepada Xiao Yan dengan sopan, tetapi pada saat ini, dia jelas tidak memiliki waktu luang untuk memperhatikan Xiao Yan, dan fokus pada tubuh Xiao Gui. Aku pergi dulu. Aku tidak akan menundamu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung pergi, meninggalkan Xiao Gui dan Luo Menglan. Keduanya juga berkomunikasi dengan suara rendah, dan menyepakati hari untuk menyembuhkan luka dan kedinginan, jadi mereka perlahan meninggalkan Lingshan, tetapi perjalanan sederhana ke Lingshan ini membuat Xiao Gui dan Luo Menglan menciptakan hubungan yang agak indah. Selama perjalanan ini, Xiao Gui tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan terkikis oleh udara dingin, kehilangan Dou Xian dan, tetapi dia merebut hati putri kecil di halaman spiritual ini. Xiao Yan langsung meninggalkan Lingshan dan kembali ke Ling Yuan sendirian. Pengadilan roh bumi dibagi menjadi pengadilan bumi dan pengadilan roh, tetapi keduanya milik keluarga yang sama dan termasuk dalam wilayah yang luas dan tak terbatas dari pengadilan roh bumi. Oleh karena itu, pejabat tingkat tinggi pengadilan roh bumi memutuskan untuk membagi wilayah ini menjadi 3 divisi, atas, menengah dan bawah. Di antara mereka, pengadilan bumi menempati posisi dominan, terletak di selatan yang paling subur dari pengadilan roh bumi, sedangkan pengadilan roh terletak di utara. Adapun wilayah di tengah, ada banyak makhluk dan kekuatan yang hidup di bawah perlindungan pengadilan roh bumi. Inti dari Ling Yuan ada di pusat kota besar yang tak tertandingi ini di mana Xiao Yan berada saat ini, dan kota ini penuh dengan lalu lintas, dan area keseluruhannya sangat besar sehingga Xiao Yan tercengang. Ini juga menunjukkan kedalaman Ling Yuan, warisan. Bahkan tingkat hiruk pikuk kota jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Di sini, apakah itu pasar obat-obatan atau pasar yang sibuk, tingkat keaktifannya tidak ada duanya. Selain itu, ada jutaan makhluk yang tinggal di kota, di antara makhluk-makhluk ini, ada banyak manusia, dan bahkan beberapa hantu yang hanya tubuh seperti jiwa, tetapi meskipun demikian, di bawah perlindungan Ling Yuan, mereka juga hidup bersama, dalam damai dan harmoni. Aku tidak tahu bagaimana berlatih dan mengalami di akademi spiritual ini. Xiao Yan baru saja kembali ke kediamannya dan mencoba mencari Di Lao, tetapi diberitahu oleh kakak laki-lakinya di akademi spiritual bahwa Di Lao belum kembali dari perjalanannya. Anda hanya dapat meninggalkan kediaman dan berjalan di sekitar kota. Akademi spiritual ada di pusat kota, tetapi kediaman Xiao Yan hanya di tepi pusat kota, dan belum bergabung dengan akademi spiritual. Bagaimanapun, akademi spiritual dijaga ketat, dan murid baru tidak dipimpin oleh kepala sekolah, mudah tersesat, jadi Xiao Yan bersiap untuk mengunjungi kota ini terlebih dahulu. Kedai teh, tepat. Setelah beberapa saat, Xiao datang ke kedai teh bernama Piao Xiang Lou, dan dia berjalan perlahan dan duduk. Sekarang dia baru saja tiba di tempat yang tidak dikenal ini, dia secara alami ingin tahu perincian terlebih dahulu. Tanyakan dengan jelas juga. Setiap kali orang datang dan pergi seperti kedai teh dan kedai minuman, sering kali itu adalah tempat di mana informasi paling mudah beredar. Adapun identitas sang alkemis, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkannya. Jika kartu ide alkemis terbuka, saya takut Xiao Yan akan kehilangan banyak waktu luang. Hei, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan baru saja duduk, dan tiba-tiba seseorang di meja kayu lainnya berkata dengan keras. Ada apa? Di atas meja kayu, ada seorang pria tinggi gemuk dan 2 pria berkostum sarjana.
Begitu pria gemuk itu selesai berbicara, dua pria kurus lainnya juga melemparkan pandangan mereka dan bertanya. Dikatakan bahwa pohon akasia yang terletak di tengah Akademi Roh Bumi kita akan segera muncul. Fatih mengambil set teh di telapak tangannya, selesai meminumnya, dan berkata dengan berani. Pohon akasia. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa tidak kehilangan suaranya. Jelas, beberapa kata ini mengejutkan Xiao Yan. Pohon akasia dan bronkitis akasia memiliki nama yang hampir sama, apakah ada hubungan antara keduanya? Bagaimanapun, prioritas utama Xiao Yan sekarang bukan hanya untuk memulihkan kekuatan tuannya, sang pemakan jiwa, tetapi juga untuk menemukan peradangan Acacia Broken Heart. Adik laki-laki ini terlihat sangat mentah. Fatih tertawa ketika melihat ini. Tapi kamu tidak tahu sesuatu. Pohon akasia ini dikatakan sebagai pohon aneh yang diubah oleh upaya seumur hidup dan jiwa dari pasangan yang putus asa. Dikatakan bahwa jika Anda membuat permohonan di bawah pohon akasia, Anda dapat menjadi tua bersama. Terlebih lagi, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk memasuki ruang dalam pohon akasia. Ada banyak legenda di ruang dalam dari pohon akasia. Pohon akasia, seperti bahan alami apa? Harta bumi, bahkan seni bela diri dan keterampilan bertarung. Petik 2. Tapi sejak catatan itu, hanya satu orang yang memasuki ruang dalam dari pohon akasia. Pria gendut itu tersenyum ramah, dan suaranya penuh kerinduan. Saya tidak tahu siapa itu. Xiao Yan tiba-tiba menjadi tertarik. Jelas, pohon akasia ini tidak sesederhana kelihatannya. Kepala Ling Yuan, sudut mata Fatih perlahan berbalik, dan setelah melihat sekeliling, katanya, jelas bahwa penguasa Akademi Spiritual tampaknya mengandung semacam kekuatan sihir yang menakutkan. Penguasa Akademi Spiritual, Xiao Yan bahkan lebih terkejut. Belum lagi keajaiban pohon akasia ini, kekuatan kepala Akademi Spiritual, saya khawatir, telah mencapai tingkat Tongsuan, sangat kuat, saya takut. Hei, tentang Akademi Spiritual saya telah mendengar sedikit tentang Tuhan. Dikatakan bahwa penguasa Ling Yuan adalah manusia, tetapi jatuh cinta dengan wanita dunia hantu yang hanya dalam keadaan tubuh jiwa, dan hantu di dunia hantu, jika mereka ingin dibangkitkan dan diubah sepenuhnya. Menjadi manusia, mereka harus mengumpulkan 7 jiwa dan 6 jiwa dan mengubahnya menjadi manusia. Tubuh jiwa yang lengkap, ditambah dengan penggunaan metode khusus untuk memurnikan tubuh, benar-benar dapat dilahirkan kembali sebagai manusia. Kepala Institut Ling Yuan telah mencari metode yang tak terhitung jumlahnya untuk ini, tetapi dia tidak dapat membantu istri tercintanya untuk memperbaiki tubuh. Petik 2. Suatu saat, pohon akasia datang, dan tuan rumah spiritual pergi mencari cara untuk bersembunyi dari istri tercinta, dan memasuki ruang dalam pohon akasia secara kebetulan. Ketika dia keluar dari sekolah menengah, dia berada di retret. Setelah dia meninggalkan retret, istri tercintanya juga berhasil menjelma menjadi manusia sejati. Dan istri tercintanya dikatakan sangat istimewa. Metode umum pemurnian tubuh tidak berguna baginya. Bahkan kepala Ling Yuan telah mengirimkan koneksi pribadinya di seluruh alam jiwa untuk tujuan ini, dan tidak ada solusi, jadi saya disimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang misterius di ruang di dalam pohon Acacia. Kedua ulama itu juga tersenyum. Dan sekarang, berita tentang kedatangan pohon akasia mungkin akan menyebar ke seluruh akademi spiritual. Pada saat itu, akademi spiritual dan faksi-faksi di tengah alam mungkin akan bertarung untuk pertempuran lain, kata Fatih, perlahan-lahan. Dengarkan kamu, pohon akasia ini sangat misterius, mengapa kamu ingin menyebarkan berita? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hei, pohon akasia itu misterius, tapi ketertarikannya pada hantu mematikan. Bagaimanapun, setiap hantu ingin mengumpulkan 7 jiwa dan 6 jiwa mereka sendiri untuk memurnikan tubuh dan terlahir kembali sebagai manusia. Tapi di bawah pohon akasia dengan radius 1000 meter, ada kekuatan akasia yang sangat istimewa. Kekuatan semacam itu tidak dapat dilawan. Hanya mereka yang memiliki cinta yang dalam di hati mereka yang dapat menolak. Jika tidak, mereka tidak dapat mendekati akasia, pohon dalam jarak 1 kilometer, apalagi ruang dalam dari pohon akasia. Petik 2. Jadi bagi kita, meskipun kita mendambakannya, tidak memiliki nasib. Lagi pula, kekuatan mabuk cinta tidak dapat dilawan. Jika kita terburu-buru memasukinya, saya khawatir itu hanya akan menambah korban. Setelah Fatih selesai berbicara, ada sedikit penyesalan di matanya.
Begitukah? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, lalu meminum teh di telapak tangannya dan segera pergi dari sini. Pohon akasia. Saya ingat pohon akasia dan bronkitis akasia ini berasal dari vena yang sama, apakah saya salah mengingat? Saat Xiao Yan pergi, suara pemakan jiwa tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Pohon akasia akan segera datang. Sepertinya saya harus bergegas keluar, dengan demikian membagi mereka menjadi dua tempat, kekuatan Acaccia Granitis perlahan-lahan melemah. Saya harap semua yang saya lakukan adalah benar. Pada saat yang sama, di kekosongan tertinggi wilayah Jiwali, sosok Dewa Jiwali juga muncul di kuilnya sendiri dan berbicara perlahan. Suara itu baru saja jatuh, dan nyala api merah muda tiba-tiba muncul di telapak tangannya, melompat tiba-tiba seperti peri, dan sepertinya ingin melarikan diri dari cakar Lord of Lysol, tetapi benar-benar dikelilingi oleh garis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Saat Xiao Yan kembali ke kediamannya, Xiao Gui juga kembali dengan selamat, tetapi ketika Xiao Yan melihat Xiao Gui, dia menemukan orang ini dengan seringai, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya tentang itu dan itu baik-baik saja. Bagaimanapun, luka di tubuh Xiao Gui telah ditekan sementara oleh Luo Menglan, dan mereka telah sepakat untuk bertemu dalam beberapa hari untuk sepenuhnya mengusir Xiao Gui, jadi Xiao Yan tidak memiliki terlalu banyak pil obat. Langsung kembali untuk beristirahat, karena para murid Akademi Spiritual telah datang untuk memberitahu mereka bahwa besok lelaki tua itu secara pribadi akan menerima mereka ke dalam Akademi Spiritual, jadi Xiao Yan tidak terburu-buru. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Pengadilan Roh Bumi adalah batas paling selatan, tempat pengadilan bumi berada. Di atas pegunungan di mana energi surga dan bumi sangat kaya dan cukup misterius. Dilao, angin apa yang membawamu ke sini? Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tiba-tiba sosok Dilao berkedip-kedip dari kejauhan seperti kilat, dan seorang pria di tanah di bawah tersenyum perlahan. Pria itu lembut dan anggun, dengan aura yang halus, seperti seorang sarjana puitis yang penuh dengan puisi dan buku, dengan udara tinggi di antara alisnya, dan kekuatan yang samar-samar terungkap, dia sebenarnya memiliki kesempurnaan Dousian bintang 4 tingkat, tapi cukup menakutkan. Di sini, jelas surga, sepotong pohon persik muncul, periode berbunga mekar penuh, dikelilingi oleh air sebening kristal, dan di hutan persik, jalan setapak muncul, tempat dengan energi yang kaya dan pemandangan yang indah, itu jelas bumi tempat peristirahatan bagi beberapa monster tua di halaman. Apakah kepala sekolah Ling ada di sini? Melihat murid ini, Dilao membuka mulutnya sedikit. Ayahku ada di hutan persik, tolong orang tua itu. Setelah selesai berbicara, pemuda Ling Yu membuat isyarat undangan, dan kemudian perlahan mundur. Dilao mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu membuka kakinya dan berjalan menuju Taolin. Penatuadi, saya tidak tahu tentang pernikahan antara anak itu dan Nona Luo Menglan, bisakah kepala sekolah Luo Zamu setuju? Ling Yu tidak bisa tidak bertanya ketika Dilao melewatinya. Aku tidak tahu tentang ini, tunggu sampai aku berbalik dan bertanya pada Lao Luo. Setelah Dilao selesai berbicara, dia juga perlahan menghilang di depan Ling Yu, mengerutkan kening saat dia berbicara, jelas dia juga tidak optimis tentang masalah ini. Bajingan sialan, Ling Yu memarahi diam-diam ketika dia melihat sosok Dilao yang menghilang. Luo Menglan, apakah menurutmu tuan muda ini akan benar-benar menyukai orang bodoh sepertimu? Jika bukan karena berita bahwa Luo Zamu mengendalikan api suci tertentu, bagaimana mungkin tuan muda ini sujud dan bertanya kepada Tuan Jiwali untuk memberikannya kepadaku? Berikan pernikahan. Aku tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik ras jahat di luar alam membiarkan kita mengumpulkan api suci, bukankah api suci musuh terkuat mereka? Diam-diam muncul, dan pada saat jejak garis gelap muncul, seolah-olah seluruh tubuhnya terjerumus ke dalam neraka yang tak terbatas. Jika aura semacam ini ada, Xiao Yan akan terkejut menemukan bahwa ini jelas merupakan tanda dari saluran listrik jahat yang diberikan kepada manusia oleh pembangkit tenaga listrik ras jahat ekstrateritorial, yang sifatnya mirip dengan kejahatan melayani makhluk ekstrateritorial, ras jahat, tapi aku tidak tahu mengapa Ling Yu ada di tubuhnya. Kerasukan, untuk mengetahui bakatnya, statusnya, bahkan di seluruh Akademi Roh Bumi, tidak diragukan lagi adalah yang teratas. Hantu tua Roh Bumi, kamu masih terburu-buru. Dalam sekejap, sebuah paviliun elegan perlahan muncul di tengah hutan persik. Dua pria dengan pakaian brokat duduk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum.
Keduanya duduk di stan dan bermain catur. Kedua pria itu berusia sekitar setengah baya, dan rambut hitam mereka terlihat sangat energik, dan seluruh tubuh mereka mengungkapkan aura yang sangat megah, yang sama mengejutkannya dengan gunung dan sungai. Tuan Ling dan Tuan Ai. Melihat ini, hantu tua roh bumi tersenyum perlahan dan melangkah ke paviliun. Ayo bicara, ada apa kali ini? Kepala sekolah Ling melihat kedatangan hantu tua roh bumi, dan tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya, melihatnya, dan bertanya. Di tengah batas Akademi Roh Bumi, pohon akasia akan segera muncul. Setelah beberapa saat, hantu tua roh bumi berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ada kata-kata dalam kata-katanya. Oh, pohon akasia. Ketika kepala sekolah Ling mendengar kata-kata itu, ada suara aneh dalam suaranya, dan dia terkejut. Bagaimana dengan pohon akasia? Aku ingat itu adalah pohon dewa yang langka. Pada awalnya, pemilik rumah spiritualmu mendapat banyak manfaat darinya, meskipun kita tidak tahu apa yang ada di dalam pohon akasia. Kepala sekolah juga cukup iri. Kepala sekolah bertanggung jawab atas hal-hal besar dan kecil di halaman masing-masing, dan yang disebut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengasingkan diri sepanjang hari. Kecuali halaman dalam bahaya, dia tidak akan muncul dengan mudah. Oleh karena itu, di halaman bawah tanah dan halaman spiritual, ini adalah cara untuk pergi beberapa kepala sekolah adalah pengambil keputusan tertinggi. Pohon akasia ada di sini, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini, hantu tua, roh bumi. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Ling tersenyum perlahan. Aku di sini karena aku ingin kepala sekolah Ling menahan murid-muridnya dan tidak melangkah ke alam pohon akasia. Kali ini, giliran kita ke Akademi Spiritual. Hantu tua roh bumi juga tersenyum ringan. Hei, hantu tua roh bumi, apa yang kamu katakan salah? Objek spiritual langit dan bumi diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, dan nilai pohon akasia dikabarkan sangat misterius. Perjalananmu mungkin disia-sia. Ai di samping kepala sekolah tertawa. Oh, begitukah? Dalam sekejap, energi balas dendam yang sangat menakutkan mengalir ke paviliun seperti lautan luas dari hantu tua roh bumi. Dalam sekejap, dunia hilang, dan bahkan banyak orang di dalamnya, hutan persik hilang, bunga persik juga menggigil. 7 bintang melawan dewa. Bagaimana mungkin? Setelah menyadari adegan ini, kepala sekolah Ai berkata dengan suara gemetar. Lupakan saja, aku akan memberikan pohon akasia ke rumah spiritualmu kali ini. Aku akan membatasi semua murid halaman bawah tanah kami untuk berpartisipasi, tetapi meskipun kami tidak berpartisipasi, kami tidak dapat menjamin kehidupan. Pasukan sekte di bawah perlindungan kita akan pergi, kata kepala sekolah Ling sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka saya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah Ling. Selamat tinggal. Setelah beberapa saat, ketika hantu tua roh bumi melihat bahwa tujuannya tercapai, sosoknya berkedip dan perlahan menghilang di sini. Master Sekte Ling, kekuatan hantu tua dari roh bumi ini sebenarnya telah mencapai tingkat 7-star Fighting Immortal, yang juga. Setelah beberapa saat, ketika hantu tua roh bumi menghilang sepenuhnya, Ai Weng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Di antara 3 kepala sekolah di Lingyuan, hanya kekuatan Jiang Wen yang hampir mencapai setengah langkah 7-star Fighting Immortal, tetapi sekarang kekuatan Earth Spirit Old Ghost telah menembus 7-star Fighting Immortal, yang sangat mengejutkan mereka. Lagi pula, bahkan jika itu adalah seluruh halaman bawah tanah mereka, meskipun ketiga kepala sekolah semuanya adalah Dewa Pertempuran Bintang 7, kekuatan Dewa Pertempuran Bintang 7 telah menjadi kekuatan nyata, jadi mereka harus memperhatikannya. Hantu tua roh bumi dan Luo Zamude memiliki hubungan yang baik, dan asal-usul mereka cukup misterius, jadi mereka tidak boleh tersinggung. Selain itu, sumber daya yang dikumpulkan oleh halaman bawah tanah kita terlalu banyak, jadi mari kita serahkan pada halaman roh kali ini. Ayo, para murid halaman bawah tanah, jangan menyentuh pohon akasia, atau halaman akan menghadapinya. Pada saat itu, suara agung bergema di seluruh hutan persik, matahari yang terik menghilang dalam sekejap mata, dan malam itu, di Earth Spirit Court, malam itu selalu menusuk tulang. Di halaman Lingyuan, kediaman kepala sekolah Luo Zamu. Sabu, pada saat ini, di bawah selubung malam, sebuah bayangan bergerak perlahan dan berlari lurus menuju halaman, bersembunyi seolah-olah dia sengaja menghindari seseorang. Bagus, leluhur tua Luo tidak ada di sini, jadi aku tidak akan membuang waktuku berkeliaran di luar sampai malam. Mata gelap itu menyapu perlahan,
melihat hanya beberapa penjaga yang bertugas berpatroli di depan mereka. Segera tertawa. Menglan, apakah kamu kembali begitu terlambat? Saat berikutnya, suara penuh kasih tiba-tiba terdengar. Rusak, rusak. Setelah beberapa saat, bayangan Luo Menglan tidak peduli. Kecepatannya meroket, dan dia berlari langsung ke sayapnya. Kamu pembuat onar, datang ke sini. Sebuah dengusan dingin terdengar, dan suara Luo Menglan segera ditangkap oleh tangan besar yang tak terlihat, dan tiba-tiba datang ke meja batu di halaman. Pada saat ini, Luo Zamu perlahan duduk di tepi meja batu, dan Luo Menglan juga muncul di sini dengan sudut mulutnya yang sedikit tidak puas. Leluhur Luo, sudah larut malam, apa yang kamu cari dariku? Bulan gelap dan angin kencang, dan malam dingin. Leluhur Luo harus memperhatikan tubuhnya. Aku akan masuk ke dalam rumah, untuk mendapatkan jubah untuk Anda pakai. Mata besar Luo Menglan Sui Wang Wang terus berputar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mencoba melarikan diri dari sini. Kekuatanmu. Saat berikutnya, ekspresi Luo Zamude menjadi aneh. Di Lingshan, aku cukup beruntung untuk menerobos ke Immortal Fighting Bintang 4, kata Luo Menglan jujur. Pertempuran abadi Bintang 4, ini sangat bagus, sangat bagus. Melihat Luo Menglan, Luo Zamu tersenyum perlahan di dalam hatinya, dan kemudian beberapa pikiran aneh muncul di hatinya. Oke, jangan repot-repot. Bukankah itu karena pernikahan paksa Ling Yu? Kalau tidak mau, dorong saja langsung, tidak perlu bersembunyi seperti ini. Beberapa saat kemudian, Luo Zamu tersenyum langsung pada Luo Menglan yang berpura-pura pendiam di depannya. Ah, ketika Luo Menglan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa mempercayainya. Anda harus tahu bahwa saat itu, Ling Yu dan ayahnya, kepala sekolah Ling, memaksa Lord of Souls dan dia untuk menikah dengannya, dan leluhurnya cukup senang, tetapi sikapnya benar-benar berbeda dari hari ini. Ada apa? Luo Zamu tersenyum saat melihat tubuh wanita di depannya perlahan menjadi kaku dan berdiri di atas meja batu. Tidak apa-apa, terima kasih leluhur, tetapi jika saya mendorong pernikahan ini seperti ini, apakah itu akan berpengaruh pada Anda? Setelah beberapa saat, Luo Menglan juga menggigit bibirnya dan berkata, ya, tapi jangan khawatir, dan kamu, hantu tua dan leluhur, melindungimu, bahkan jika mereka tidak yakin, aku khawatir mereka hanya bisa menanggungnya. Rozamu tersenyum. Ya, Luo Menglan mengangguk senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia belum mengenal orang tuanya sejak dia lahir, dan hanya leluhur Luo dan leluhur roh bumi yang menyukainya. Karena kekuatanmu telah mencapai Dosian Bintang 4, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal darimu. Ikutlah denganku. Setelah beberapa napas, Luo Zamu melihat kehampaan, dan tiba-tiba bangkit perlahan dan berjalan menuju tempat paling sentral di halaman. Bukankah itu tempat di mana aula leluhur Luo kita berada? Apakah ada sesuatu salah dengan leluhur bersembunyi dariku? Meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, Luo Menglan mengikuti dengan hati-hati. Aula leluhur Luo. 4 karakter muncul dengan cemerlang di depan Luo Menglan. Luo Menglan ingat dengan jelas bahwa aula leluhur ini adalah keberadaan paling misterius di rumah mereka. Petik 2. Solusi. Saya baru saja datang ke aula leluhur, dan tiba-tiba larangan tirani yang diisolasi dari dunia muncul di sekitar aula leluhur, dan kemudian di telapak tangan Luo Zamu, jejak energi putih abu-abu perlahan muncul di tangannya, dan berlalu, melalui sidik jari kompleks leluhur, dan disuntikkan ke dalamnya. Setelah mencapai gerbang aula leluhur, boom! Dengan suara keras, tubuh Luo Zamu dan Luo Menglan tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang kuat, mengalir ke bagian dalam aula leluhur. Leluhur, ini, baru saja datang ke bagian dalam aula leluhur dan melihat ratusan kartu spiritual di depannya, dan tiba-tiba menghapusnya. Sen-sen perlahan muncul dari hatinya. Jelas, kartu roh ini didirikan setelah jatuhnya yang kuat di klan Luo mereka. Yang paling mengejutkan Luo Menglan adalah bahwa kartu roh ini dipenuhi dengan warna putih keabu-abuan yang aneh. Energi ini tidak memiliki atribut apapun, tetapi di luar intuisi, Luo Menglan memberitahu Luo Menglan bahwa energi putih abu-abu ini benar-benar luar biasa. Klan Luo kami telah berada di dunia hantu selama ratusan tahun. Petik 2. Ketika saya pertama kali datang ke dunia hantu, saya masih bukan siapa-siapa. Saya diberkati oleh leluhur saya, dan saya menjadi diri saya yang sekarang. Luo Zamu dengan hormat membungkuk ke ratusan kartu spiritual di depannya dan berkata,
Leluhur, Luo Menglan juga berkata dengan lembut. Tapi dunia hantu bukanlah tempat tinggal asli kita. Ada hantu dan konspirasi di sini, jadi kita harus kembali ke tanah air kita dan kembali ke kampung halaman kita. Luo Zamu melihat kartu spiritual di depannya dan berhati-hati, dari dirinya sendiri. Mengatakan dari kelaparan. Dan kampung halaman kita adalah benua perak langit di bawah dunia manusia. Setelah beberapa saat, Luo Zamu berkata dengan sungguh-sungguh. Tianyin, benua. Luo Menglan tampak sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Menglan, setiap hari mulai sekarang, kamu harus datang ke aula leluhur klan ini untuk memuja kartu roh ini. Dan kekuatan abu-abu putih pada kartu roh harus diserap hari demi hari, sampai kamu menyerap semua kekuatan ini, aku akan melakukannya itu untukmu. Singkirkan pernikahan paksa, untuk keluar dari dunia hantu dan kembali ke kampung halaman kita. Setelah beberapa saat, Luo Zamu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Patriark. Luo Menglan sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung setuju. Mari kita mulai, hari ini adalah hari pertama. Setelah Luo Zamu selesai berbicara, dia juga perlahan mundur. Tabrakan. Dengan kepergian Luo Zamu, Luo Menglan berlutut di atas kasur dengan kedua lututnya, dan ki pertempuran es yang mempesona muncul dari tubuhnya, dan kemudian diam-diam melantunkan beberapa mantra ziarah di dalam hatinya. Hanya saja Luo Menglan tidak menyadari bahwa, mengikuti tindakannya, energi putih abu-abu pada kartu roh itu bergetar perlahan, dan kemudian memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Energi putih abu-abu semacam ini cukup istimewa, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi jika Xiao Yan ada di sini, dia akan menemukan bahwa energi putih abu-abu ini ternyata adalah energi suci. Yang disebut kekuatan suci, adalah eksistensi yang mempersiapkan tanah untuk menyerap api suci, mirip dengan pil obat yang disiapkan Xiao Yan untuk melahap api suci. Tetapi kekuatan suci semacam ini hanya dapat dimunculkan oleh penjaga api suci, menyerap begitu banyak. Kekuatan suci, saya khawatir di masa depan, itu dapat dengan mudah menyerap api suci yang sesuai. Sudah selesai. Setelah beberapa saat, di luar aula leluhur, Luo Zamu akhirnya merasa lega. Baru saja berjalan, sebuah pertanyaan datang dari kehampaan. Ya, lalu Xiao Yan memiliki api suci peringkat ke-35 di tubuhnya, tetapi api suci yang dijaga oleh klan Luo kita terlalu kejam. Setelah menyerap kekuatan suci yang melahap api suci, aku akan meninggalkan dunia hantu dan kembali ke kampung halamanku, sehingga dia benar-benar dapat melahap api suci, bisik Luo Zamu. Tidak apa-apa, gadis ini memiliki latar belakang yang buruk, dan aku berjanji kepada orang tuanya untuk melindunginya, jadi aku akan kembali bersamamu ketika saatnya tiba. Setelah beberapa saat, hantu tua roh bumi juga tertawa. Kamu, Luo Zamu juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke. Itu saja. Dengan beberapa waktu tersisa, saya akan dengan hati-hati mengajar orang ini dengan api suci. Saya selalu berpikir orang ini tidak mudah. Sedikit. Begitu suara itu jatuh, hantu tua roh bumi menghilang di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.